with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa yang tidak diketahui Gu Heng adalah bahwa selain anggota Jalan Surgawi dan Liga Iblis, Long Yuyin juga telah mengirim 100 ahli alam sumbu surgawinya sendiri sebagai bala bantuan. Long Yuyin belum secara resmi mengumumkan bahwa Profound Not League-nya bersekutu dengan Heavenly Path dan Demon League, namun, Profound Not League selalu mendukung mereka. Misalnya, dengan mengirimkan lebih dari 100 ahli alam Heavenly Axis. 100 ahli alam Heavenly Axis ini telah menutupi penampilan luar mereka, sehingga anak buah Gu Heng tidak akan bisa mengenali mereka, apalagi mengatakan bahwa mereka berasal dari Profound Not League. Sejak Gu Heng memiliki beberapa bala bantuan, itu tidak biasa untuk Jalan Surgawi dan Liga Iblis untuk memiliki bala bantuan mereka sendiri juga. Saat kedua kekuatan itu saling bertarung, 5 atau 6.000 orang lainnya terbang entah dari mana dan bergabung dalam pertempuran. Mereka jelas ada di sana untuk membantu Gu Heng. Mereka adalah anak buah Liu Feng. Li Xingyun mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah mengharapkan Liu Feng untuk mengambil tindakan juga. Namun, karena Li Xingyun dan Liu Feng selalu berselisih, tidak mengherankan bahwa Liu Feng akan bergabung dalam pertempuran melawan mereka. Meskipun Liga Niat Angin Liu Feng jauh lebih rendah daripada Liga Jalur Surgawinya, mereka masih merupakan kekuatan yang cukup besar dengan jumlah besar. Liu Feng sendiri tidak hadir. Itu adalah gayanya, dia adalah seorang yang kikir tentang kultivasinya sendiri. Tapi karena dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, ada juga beberapa ahli yang mau mengikutinya. Jalur Surgawi dan Liga Iblis sekarang berada pada posisi yang lebih tidak menguntungkan, tekanannya bahkan lebih kuat. Namun, Li Xingyun, Gu Bei, dan rekannya memiliki tujuan yang sangat sederhana. Mereka harus menjaga agar anak buah Gu Heng tidak mendekati Nili, dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Nili selesai memperbaiki susunan pola prasasti. Lampu yang menyilaukan berputar di sekitar desain. Ditarik oleh kekuatan arai, akar dewa secara bertahap melayang ke permukaan. Saat melihat ini, Gu Heng dengan cemas berteriak, "Hentikan dia!" Dia tidak tahu apa yang Nili lakukan, tapi dia tahu jika itu selesai, maka dia akan berada dalam masalah. Api naga menghujani arah Nili. Api naga akan mendarat di Nili, tapi selusin ahli alam Heavenly Axis bergabung dengan roh iblis keturunan naga mereka dan menghalangi mereka. Dinding api naga meledak, api yang mengamuk menari ke segala arah. Meskipun api sedikit melukai para ahli alam sumbu surgawi, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. 3 jilatan api naga melewati celah antara pertahanan para ahli alam Heavenly Axis pada sudut yang licik dan menembak ke arah susunan pola prasasti. Ekspresi seram dioleskan di wajah Gu Heng. Jika dia tidak bisa memotong Nili menjadi 10.000 keping, maka dia tidak akan pernah bisa meredakan kebencian di hatinya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan membiarkan danau dewa petir dihancurkan, gitu saja. 3 lidah api naga bersiul ke arah barisan di bawah. Nili berdiri di hadapan api naga itu, tapi tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya tenang. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyambar akar dewa. 3 lidah api naga meledak di sekelilingnya. 1 api mengamuk bahkan menangkapnya. Sebuah penghalang dengan cepat muncul dari artefak kelas 6 dan memblokir api. Bahkan percikan sedikit pun berhasil menyentuh kulit Nili. Dia mendapatkan akar dewa. Sudut mulut Nili tersenyum saat dia melemparkan akar dewa ke lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Karena dia sudah memiliki akar dewa, tidak perlu lagi melanjutkan pertempuran. Nili mentransmisikan suaranya melalui Li Xingyun dan Gu Bei. "Saudara Xingyun, Gu Bei, simpan kekuatan kita dan perintahkan mundur." Ketika Li Xingyun, Gu Bei, dan yang lainnya mendengar kata-kata Nili, mereka bersukacita. Nili telah mencapai tujuan mereka, jadi mengapa mereka harus terus berjuang? Mereka seharusnya membiarkan Gu Heng pergi dan menangis di sudut sendirian. Bagaimanapun, mereka tidak akan tinggal dan bermain-main dengannya lebih lama dari yang mereka butuhkan. "Semuanya, mundur!" Gu Bei berteriak keras. "Ikuti aku dan serang." Li Xingyun memimpin.
para ahli Liga Jalur Surgawi dan Liga Iblis semuanya keluar dari pengepungan. Tanpa akar dewanya, danau Dewa Petir mulai runtuh dengan cepat. Saat melihat ini, bagaimana mungkin Gu Heng tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia hampir berteriak karena rasa sakit emosional. Danau Dewa Petir ini adalah danau terakhirnya yang tersisa. Jadi bagaimana jika dia berhasil memusnahkan Nili dan seluruh kelompoknya? Ketiga dewa danaunya hilang, tidak ada satupun yang tersisa. Sialan itu, Nili. Jika dia menginginkan dewa danau baru, maka dia harus memulai perang dengan faksi lain. Lebih jauh lagi, dia tidak akan bisa menemukan yang lebih baik dari Danau Heiyun, Guyu, dan Dewa Petir. Aku akan membantai kalian semua. Gu Heng meraung marah dan memimpin anak buahnya untuk menyerang di semua sisi. Nili, Xiao Yu, Lu Piao, dan orang-orang mereka mengikuti Li Xingyun dan Gu Bei. Pertempuran itu terlalu intens. Dalam beberapa saat, semua orang terpisah satu sama lain dalam bentrokan. Gu Heng menunjuk Nili dan berteriak, bunuh anak itu dan bawakan aku cincin interspatialnya. Nili pasti telah mengambil sesuatu dari Danau Dewa Petir dan meletakkannya di cincin interspatialnya. Apapun itu, Gu Heng harus memulihkannya. Sekelompok orang mengepung Nili. Ketika Li Xingyun dan Gu Bei melihat ini, mereka segera memimpin beberapa orang untuk menyelamatkannya. Jangan khawatirkan aku, mundur saja, Nili segera berteriak. Bagaimanapun, akar dewa tidak ada di cincin interspatialnya, itu ada di lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains miliknya. Paling-paling, dia akan mati di sini. Tapi bahkan jika itu terjadi, Gu Heng tidak akan bisa mengambil kembali akar dewa. Paling-paling, Nili hanya harus tinggal di dalam Institut Skisoul untuk jangka waktu tertentu. Sekelompok ahli alam Heavenly Axis mengepung Nili. Ledakan energi mendarat di penghalang Nili dan meninggalkan retakan di atasnya. Setelah penghalang armor grade 6 dihancurkan, Nili pasti akan mati. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghadapi ahli alam Heavenly Axis. Aku harus memasukkan armor kelas 6 ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains sebelum dihancurkan. Nili berpikir dalam hati. Dia pasti tidak bisa membiarkan armor artefak kelas 6 jatuh ke tangan Gu Heng dan menguntungkannya. Sekelompok ahli alam Heavenly Axis musuh menerkam ke arah Nili. Saat Nili hendak menyelundupkan artefak kelas 6, Xiao Yu meraih lengannya. Ikuti aku, Xiao Yu dengan cemas berkata sambil mengaktifkan susunan pola prasasti pada cincin di jari telunjuknya. Selimut cahaya misterius dengan cepat menyelimuti Nili dan Xiao Yu. Riak ruang waktu dengan cepat menyebar di sekitar mereka. Nili diam-diam khawatir, dia tidak pernah berpikir bahwa cincin Xiao Yu yang terlihat biasa sebenarnya adalah artefak ruang waktu. Gu Heng terkejut melihat dan merasakan riak ruang waktu yang aneh itu. Dia segera menyalak, cepat, hentikan mereka. Gelombang api naga ditujukan ke arah Nili dan Xiao Yu. Salah satu lidah api menghantam Xiao Yu, yang mengerang. Namun, cincin itu berhasil diaktifkan sepenuhnya tepat waktu. Dengan kilatan cahaya, mereka berdua menghilang. Nili dan Xiao Yu telah benar-benar melarikan diri. Saat melihat ini, mata merah Gu Heng dipenuhi dengan kekejaman yang tak tertandingi dan paru-parunya hampir meledak. Ketiga dewa danaunya telah dihancurkan, tapi dia benar-benar membiarkan pelakunya melarikan diri. Sekarang Nili dan Xiao Yu telah melarikan diri dengan selamat, yang lain bersukacita. Apalagi yang harus mereka khawatirkan? Semuanya, mundur, Li Xingyun menggonggong. Liga Iblis dan Liga Jalur Surgawi terpecah menjadi lusinan kelompok yang lebih kecil dan menyerbu keluar, mundur sambil melawan musuh mereka. Gu Heng memimpin anak buahnya dalam pengejaran beberapa ratus kilometer. Meskipun kedua belah pihak telah menderita beberapa kerugian, setidaknya setengah dari pasukan gabungan Jalan Surgawi dan Liga Iblis berhasil mundur dengan aman. Gu Heng hanya bisa melihat saat mereka melarikan diri. Hitung cepat memberitahu Gu Heng bahwa Jalan Surgawi dan Liga Iblis telah menderita total 5.000 korban, sementara dia menderita 6.000. Liu Fueng juga menderita lebih dari 1.000 kematian. 3 dari dewa danaunya hilang dan dia menderita lebih banyak kehilangan personel daripada musuh-musuhnya. Gu Heng sangat tertekan. Dia melihat ke Cakrawala, ke arah Jalan Surgawi dan Liga Iblis telah melarikan diri, dan sinar murka melintas di matanya.
Jika kita hanya membunuh satu sama lain karena kebencian, maka mungkin para tetua keluarga tidak akan terganggu karenanya. Namun, saya tidak berpikir itu masalahnya lagi, karena Anda berani melakukan tindakan seperti menghancurkan Danau Dewa. Gu Bei, mari kita lihat apakah posisimu sebagai penerus lini pertama masih stabil. Gu Heng memimpin sekelompok pria dan bergegas kembali ke Sekte Bulu Ilahi. Dia pasti harus membuat para tetua gusar tentang ini, lalu membuat mereka memakzulkan Gu Bei. Menghancurkan 3 dewa danaunya adalah langkah yang terlalu kejam. Dia pasti harus membuat Gu Bei membayar harganya. Suatu hari kemudian, Institut Skisoul, halaman Gu Bei. Gu Bei, Li Xingyun, dan Lu Piao berkumpul. Gu Bei mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Nili belum kembali? Li Xingyun tersenyum. Xiao Yu melepaskan susunan pola prasasti misterius pada menit terakhir untuk menyelamatkan mereka. Itu tampak seperti semacam susunan ruang waktu. Karena mereka telah menyimpan jiwa takdir mereka, mereka hanya akan bisa mati sekali sebelum mereka kembali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dunia luar gitu luas, mengirimkan regu pencari bukanlah ide yang baik. Gu Bei mengangguk. Baik-baik saja maka, mari kita lupakan saja untuk saat ini. Lu Piao tidak khawatir untuk Nili sedikit pun. Mereka mulai mendiskusikan pengaturan untuk memberi kompensasi kepada anggota jalur surgawi dan Liga Iblis yang telah meninggal. Tiba-tiba, seorang pelayan dengan cemas masuk. Nama pelayan itu adalah Gu Teng. Dia adalah salah satu bawahan langsung Gu Bei. Tuan Bei, saya baru saja menerima berita bahwa Gu Heng mencoba menghubungi para tetua klan Gu untuk memakzulkan Anda. Gu Teng dengan cemas melaporkan. Memakzulkan saya. Gu Bei tertegun sejenak. Sepertinya tentang penghancuran ketiga dewa danau mereka. Gu Teng melaporkan. Gu Bei mengerutkan alisnya sebentar. Memang, tidak pernah ada preseden untuk menghancurkan danau dewa. Mungkin mereka benar-benar telah bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa Gu Heng telah meracuni adiknya? Itu bahkan lebih kejam. Ini adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bagaimana rencana Gu Heng untuk mencapai tujuannya? Gu Bei bertanya dengan alis berkerut. Jika Gu Heng akan memainkan trik kecil, maka Gu Bei harus menjaganya. Baik Li Xingyun dan Lu Piao mendengarkan di samping mereka. Ini adalah bagian dari urusan internal klan Gu, orang luar seperti mereka tidak akan bisa memberikan banyak bantuan. Mereka hanya bisa membantunya menemukan ide. Gu Heng telah mengumpulkan lusinan tetua dan bersiap untuk menekan patriark. Mereka ingin Anda melepaskan posisi Anda sebagai penerus lini pertama, atau mengkompensasi hilangnya 3 dewa danau. Salah satu tetua itu benar-benar mendukung Nona Gulan dan diam-diam memberitahu berita ini kepada Nona Muda. Nona Muda kemudian meminta saya untuk menyampaikan pesan itu kepada Anda. Kata Gu Teng. Sinar dingin melintas di mata Gu Bei. Sebelum dia menunjukkan kekuatannya, Gu Heng adalah penerus lini pertama. Oleh karena itu, banyak tetua memiliki hubungan baik dengan Gu Heng. Setelah Gu Bei menghancurkan 3 dewa danau Gu Heng tidak menyerah. Dia mencoba menggunakan kekuatan klan untuk menghadapi Gu Bei. Gu Bei, apa yang akan kamu lakukan? Lu Piao bertanya. Gu Bei terdiam sejenak, lalu berkata, aku sudah punya ide. Gu Teng, selidiki tetua mana yang telah dihubungi Gu Heng. Ya, Gu Teng membungkuk dan menjawab. Gu Bei menyibukkan diri. Dunia luar, lembah misterius dan tersembunyi. Dikelilingi oleh tebing-tebing terjal yang menjulang tinggi adalah sebuah lembah, tumbuh subur dengan rerumputan dan bunga. Mata air kecil mengalir keluar dari hutan yang padat. Energi surgawi sangat kaya di area ini. Nili tidak tahu seberapa jauh dia dari Sekte Bulu Ilahi. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, bahkan di kehidupan sebelumnya. Setelah Xiao Yu mengaktifkan susunan ruang waktu di cincinnya, dia dan Nili tiba-tiba muncul di lembah ini. Mereka berhasil membuat Gu Heng menjauh, tapi Xiao Yu menderita luka parah, hampir fatal, akibat kobaran api naga. Xiao Yu hanya memiliki kultivasi 5 tingkat. Seluruh tubuhnya telah hangus hitam oleh api naga, dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dengan kultivasinya saat ini, pemulihan tidak akan mudah. Nili seharusnya membeli 1 set armor grade 6 untuk Xiao Yu juga. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah tentang itu. Xiao Yu berjuang untuk duduk tegak, dan bersandar pada pohon besar untuk melakukannya.
Dia memaksa kepalanya untuk melihat Nili dan dengan lemah berkata, menyembuhkan luka ini terlalu sulit bagiku, terutama dalam keadaan ini. Bunuh aku. Dengan gitu, aku bisa bangkit kembali di Soul Hall. Nili berjongkok di samping Xiao Yu, memeriksa luka-lukanya, dan dengan percaya diri menjawab, lukamu mungkin berat, tapi pemulihan bukanlah hal yang mustahil. Selama ranah jiwamu belum runtuh, aku bisa melakukannya. Xiao Yu menunjukkan ekspresi malu dan berkata, lupakan saja. Masih ada kesempatan. Kenapa kamu menyerah? Kata Nili dengan bingung. Dia melihat cincin Xiao Yu dan berkata, saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki metode tersembunyi semacam ini di lengan baju Anda. Itu terlihat seperti artefak kuno yang dikaitkan dengan ruang waktu kuno. Aku benar-benar tidak mengenalinya. Sepertinya itu terhubung dengan darahmu dan merupakan bagian dari dirimu. Xiao Yu menunduk dan melihat cincin di jarinya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap ke kejauhan. Saya seorang yatim piatu, diadopsi oleh ayah angkat saya. Saat itu, saya masih bayi yang tidak tahu apa-apa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kelahiran saya hilang. Hanya cincin ini yang tertinggal. Cincin itu sangat penting bagiku, itu satu-satunya bukti keberadaanku di dunia ini. Nili menggelengkan kepalanya pada kata-kata Xiao Yu. Keberadaan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan hanya dengan sebuah item. Pernahkah Anda mendengar pepatah sebelumnya? Seperti udara kosong, hidup setenang bunga yang mekar, semuanya cepat berlalu dan ilusi, biar hatimu sejernih cermin. 1. Setiap orang dilahirkan ke dunia ini dengan tangan kosong. Keberadaanmu tidak membuktikan apapun. Jalani hidup dengan hati yang gembira dan hargai apa yang ada. Hal-hal seperti asal tidak gitu penting. Xiao Yu menatap Nili dengan ekspresi tercengang. Meskipun Nili lebih muda darinya, Nili terdengar seperti orang bijak yang telah melihat melalui ilusi kehidupan menjadi kenyataan. Hati Xiao Yu yang sunyi menemukan kenyamanan dalam penghiburan Nili. Xiao Yu melihat cincin di jarinya dan berkata dengan nada serius, aku mengerti maksudmu. Saya akan menerima saran Anda dan menghargai hidup. Tapi saya masih ingin tahu asal-usul saya. Baik, aku akan mengobati lukamu, kata Nili pada Xiao Yu. Dia mengerutkan alisnya sejenak, lalu berkata, jika kami tidak merawatmu sekarang, maka lukamu pasti tidak akan bisa sembuh. Itu pasti akan mempengaruhi kultivasimu. Pengobatan tidak sebanding dengan masalahnya. Kirimkan saja aku kembali ke aula jiwa untuk kebangkitan. Xiao Yu tegas, meskipun gelisah karena suatu alasan. Nili mengernyitkan alisnya lagi dan menjawab, lukamu mungkin terlihat serius dan menutupi seluruh tubuhmu, tapi perawatannya tidak merepotkan sama sekali. Saya hanya perlu 1 atau 2 jam, paling lama. Ini jelas jauh lebih mudah daripada membiarkan kultivasi Anda turun 1 level. Petik 2. Xiao Yu tampak cemas dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Tidak perlu. Dia dipenuhi luka, jika dia tidak ingin berobat, bukankah itu berarti? Kamu tidak percaya teknik medisku? Yakinlah, saya jamin saya akan mengembalikan Anda ke diri Anda yang normal dan tampan dalam waktu kurang dari 2 jam. Huang Yin dan gadis-gadis lain masih akan berteriak ketika mereka melihatmu. Nili tertawa. Bukan itu maksudku, Xiao Yu segera mencoba menjelaskan. Sulit baginya untuk memberitahu Nili alasan sebenarnya. Apa yang kamu ragukan? Kami berdua laki-laki. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Nili meraih bahu Xiao Yu, memeriksa luka temannya, dan bersiap untuk mengobati lukanya. Belum lagi fakta bahwa aku adalah alasan mengapa kamu menderita luka-luka ini. Aku berkewajiban untuk memperlakukanmu. Jangan khawatir tentang teknik medis saya. Saya akan memastikan kultivasi Anda akhirnya melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak, benar-benar tidak perlu. Xiao Yu mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menghentikan Nili. Rasa penasaran muncul di hati Nili. Ada apa dengan Xiao Yu? Nili telah mengatakan kepadanya bahwa luka-lukanya dapat diobati, jadi mengapa dia gitu bersikeras pada kematian dan kebangkitan di aula jiwa? Apakah otaknya telah digoreng oleh api naga? Xiao Yu telah menderita luka berat untuk menyelamatkannya. Dia sudah merasa cukup buruk tentang itu, tapi Xiao Yu masih bersikeras untuk mati. Bukankah ini hanya membuat Nili merasa lebih bersalah? Tidak peduli apa, aku pasti akan mentraktirmu.
Nili mengangkat tangannya. Dengan beberapa ketukan, dia menyegel meridian Xiao Yu, benar-benar melumpuhkannya. Kamu benar-benar tidak bisa, kata Xiao Yu cemas. Seses, simpan kekuatanmu. Saya mengerti. Nili menepuk leher Xiao Yu dan menyegel pita suaranya. Xiao Yu menatap Nili dengan mata hitam pekatnya. Nili telah menyegel meridiannya, dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Xiao Yu berjuang sekuat tenaga, dan mencoba memutar tubuhnya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kecemasan. Yakinlah, serahkan ini padaku. Nili menepuk bahu Xiao Yu. Dia menurunkan dagunya dan melihat kulit Xiao Yu. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Xiao Yu hanya memiliki luka daging dari api naga, ranah jiwanya tidak rusak. Pengobatan masih memungkinkan. Orang yang melepaskan api naga ini pastilah seorang ahli alam Heavenly Axis, setidaknya. Xiao Yu seharusnya terbunuh oleh serangan itu, tapi karena susunan ruang waktu di cincinnya, dia berhasil lolos dari sebagian api. Karena itu, dia hanya menderita luka berat alih-alih kehilangan nyawanya. Biasanya, ahli alam Heavenly Fate tidak akan bisa pulih dari luka api naga berat yang ditangani oleh ahli alam Heavenly Axis. Seorang ahli alam Heavenly Fate seharusnya tidak cukup kuat untuk membantu temannya menyembuhkan luka seperti itu. Namun, Nili tidak sama dengan yang lain. Metode Nili lebih dari cukup untuk menyembuhkan luka Xiao Yu. Xiao Yu tak henti-hentinya berkumur saat Nili terus memeriksa tubuhnya. Wajahnya memerah saat dia mencoba yang terbaik untuk berbicara. Namun, tidak ada yang keluar dari mulutnya. Nili menepuk bahu Xiao Yu, ini hanya luka daging, tidak banyak. Ini akan diperbaiki dalam sekejap. Aku akan membantumu melepas bajumu. Nili dengan cepat merobek pakaian Xiao Yu, strip demi strip, sampai seluruh bahunya terlihat. Nili mengeluarkan sebotol salep, mencelupkan jarinya, dan mengoleskannya di bahunya. Nili menyuntikkan energi surgawinya sambil mengoleskan obatnya. Perlahan, bahu Xiao Yu kembali ke kulitnya yang cerah dan cerah. Tingkat keindahan dan kerapuhan tidak kurang dari sebelumnya. Bahkan seorang wanita akan iri dengan kulit itu. Bagaimana dengan itu? Percaya padaku sekarang, kata Nili dengan kepuasan. Energi surgawinya telah memasuki tubuh Xiao Yu dan menyembuhkan luka dalam juga. Xiao Yu terus berjuang dengan ekspresi cemas. Saya mengerti. Nili menepuk bahu Xiao Yu lagi dengan senyum percaya diri. Dia mencelupkan tangannya kembali ke dalam pot salep dan melanjutkan mengobati luka di wajah dan leher Xiao Yu. Kulitnya berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Nili harus mengakui bahwa Xiao Yu sangat cantik. Tidak heran Huang Yin dan gadis-gadis lain gitu terpikat padanya. Bahkan Nili tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Aku sudah selesai dengan tubuh bagian atasmu. Selanjutnya, di bawah, Nili mengambil Xiao Yu, membaringkannya di perutnya, dan merobek kain di punggungnya. Xiao Yu tampaknya telah menderita luka sebelum ini serta banyak perban yang melilit dadanya. Nili merobek perban sampai seluruh punggung Xiao Yu terungkap, penuh dengan luka bakar. Xiao Yu terus memutar tubuhnya dan wajahnya memerah sampai ke lehernya. Kecemasan memenuhi matanya, tapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Nili mengoleskan salep obat ke punggung Xiao Yu dan perlahan mengoleskannya ke kulitnya. Luka dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Sesaat kemudian, seluruh punggung Xiao Yu kembali ke penampilan semula, mulus, patung giok cantik yang bahkan membuat Nili tercengang. Itu hanya bisa digambarkan sebagai halus dan adil. Nili tidak bisa membantu mendesah. Jika Xiao Yu seorang wanita, maka dia akan memikat banyak pria. Nili segera mengusir pikiran tidak realistis itu dari pikirannya dan fokus pada perawatan Xiao Yu. Luka di punggungnya cepat sembuh. Nili merobek celana Xiao Yu, memperlihatkan paha rampingnya, dan mulai merawatnya. Dia perlahan mengoleskan salep ke setiap bagian dari luka Xiao Yu dan dengan cermat memijat obatnya saat dia menyuntikkan energi surgawi. Sesaat kemudian, semua luka di kaki Xiao Yu sembuh. Kaki ramping itu sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Nili tidak tahu bagaimana menggambarkan mereka. Sepertinya Xiao Yu telah hidup seperti seorang pangeran sejak dia masih kecil, perawatannya terlalu sempurna. Jejak suara aneh datang dari tenggorokan Xiao Yu. Nili memijat tangannya di setiap permukaan kaki Xiao Yu, dan kehangatan aneh mengalir dari telapak tangan Nili ke tubuh Xiao Yu.
Meskipun Xiao Yu tidak bisa bergerak, dia jelas merasakan sensasi di seluruh tubuhnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.